Hasil jajak pendapat lingkaran survei Indonesia LSI Denny JA menunjukkan mayoritas publik tetap ingin pilkada digelar secara langsung. Dari segmen zaman ya, jadi ada Gen Z di bawah 27 tahun, kemudian milenial, generasi X, kemudian juga baby boomer. Ini terlihat memang seperti tadi di judul kita sampaikan bahwa Gen Z paling keras menolak terhadap pilkada lewat DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, channel Bang Rai, channel yang mencerdaskan dan mengedukasi kehidupan kita, kehidupan berbangsa dan bernegara. Salam merdeka. Baik, dalam video kali ini saya ingin mengulas tentang video kemarin yang kebetulan sudah rilis dan alhamdulillah sudah banyak disukai. Walaupun penonton kita masih kecil, namun demikian saya menghargai itu. Mudah-mudahan channel ini berkembang terus menjadi channel yang besar yang dapat mengedukasi kita semua, termasuk saya. Saya pribadi juga kadang masih belajar. Adapun topik yang kita bahas pada hari ini adalah pilkada tak langsung tuai kontroversi, ya. Pilkada tak langsung, tagline kita adalah pilkada tak langsung tuai kontroversi. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kelapangan di alam berpikir kita agar terus kita berhikmat, ya, dalam berbangsa dan bernegara, dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kemarin hasil survei sangat mengejutkan. Survei dari pendukungnya Prabowo yang kebetulan kemarin ketika Pilpres kemarin mendukung Prabowo, yaitu survei Denny JA yang dirilis kira-kira 10 Januari semalam. Jadi baru saja, baru 2 atau 3 hari yang lewat sebelum video ini di tag, ya, memberikan rilis yang cukup mengejutkan semua pihak, termasuk saya, karena rilis dari hasil survei tersebut sedikit detailnya di mana Denny JA mengatakan bahwasanya tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, bahkan tingkat keterpilihan ketika presiden dan wakil presiden kemarin dalam pemilu presiden langsung kemarin, dia juga rilis. Jadi artinya bukan tingkat keterpilihannya, tetapi tingkat tuai kontroversi atas hasil wacana pilkada tak langsung yang sama-sama kita ketahui, ya. Ini digelontorkan oleh Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum Partai Golkar, yang sama-sama juga kita ketahui mereka berempat ketua umum partai, 1 wakil ketua umum, 3 ketua umum yang lain, yaitu dari Gerindra Sumi Dasko Ahmad, dari Golkar adalah Bahlil Lahadalia, dan dari PAN ada Zulkifli Hasan, serta dari PKB ada Muhaimin Iskandar, ya. Ketiganya adalah ketua umum partai dan 1 orang wakil ketua umum partai, yaitu Sumi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra. Kita mengetahui bahwasanya hasil atau katakan isu dari pilkada, bukan hasil, ya, isu dari pilkada kemarin adalah menghembuskan isu untuk menggelar pilkada tak langsung. Jadi kita jangan keluar dulu dari pokok bahasan kita siang hari ini. Pilkada tak langsung yang dimaksud oleh keempat partai tersebut atau partai-partai pendukung pemerintah, ya, ini koalisi permanen, termasuk di dalamnya adalah Demokrat juga, adalah pemilihan kepala daerah setingkat bupati, wali kota, dan gubernur yang kemungkinan berlangsung di
31 kemungkinannya, atau 2 tahun berselang setelah 2029, kemungkinan juga dipercepat atau bagaimana, tergantung hasil dari kesepakatan bersama para partai politik, ya. Jadi di dalam rilis tersebut atau di rilis isu tersebut diwacanakanlah kemungkinan pilkada tak langsung yang dipilih oleh DPRD. Seperti sama-sama kita ketahui, pilkada tak langsung kita juga pernah mengalami. Saya sendiri pernah mengalami hal tersebut, ya. Ketika bagaimana suara kita diwakilkan oleh dewan yang kita pilih, dalam hal ini partai politik yang memberikan kader-kadernya, kita coblos, dan kemudian mereka lah yang memilih kepala daerah dan gubernur, bahkan presiden di DPR MPR. Seperti ulasan saya kemarin, ya, ketika bagaimana Gus Dur terpilih melalui DPR MPR di pemilu 99. Hasil tersebut tentu saja membuat terjadinya delegitimasi, ya, delegitimasi, di garis bawahi delegitimasi bagaimana ketika Gus Dur dijatuhkan. Ini akan menjadi presiden buruk ke depannya, berakibat atau berimplikasi kepada kehidupan sosial bernegara kita. Ketika seorang pemimpin yang sudah dipilih tiba-tiba harus diturunkan di tengah jalan dengan berbagai macam alasan yang bisalah kita perdebatkan, ya, debatable lah itu. Tapi saya tidak ingin terlalu masuk ke sana. Kembali lagi kita kepada pokok bahasan kita, yaitu pilkada tak langsung tuai kontroversi. Di hasil rilis Denny JA kemarin, ya, saya bacakan saja. Di kelas ekonomi, artinya kelas yang berdasarkan ekonomi, 2 juta ke bawah, kemudian 2 juta sampai 4 juta, dan 4 juta ke atas, atau menengah ke atas lah katakan, demikian. Ini mempunyai nilai atau hasil sebesar rata-rata di atas 60% itu menolak pilkada tak langsung. Ini menjadi sebuah kita bisa katakan di sini menjadi sebuah tanda tanya. Kenapa demikian? Kalau katakan di kelas ekonomi ke bawah itu menolak pilkada tak langsung, saya kira itu wajar. Karena bagaimana masyarakat bergembira atas itu. Tetapi ketika sebahagian orang yang mempunyai tingkat pendidikan matang menolak pilkada tak langsung, ini sedikit tanda tanya. Bukankah mereka sudah aman? Untuk apa lagi pemilu? Kan begitu. Mungkin sebagian dari kita berpendapat demikian. Tapi tidak bagi sebagian orang yang kemudian disurvei oleh Denny JA. Di hasil itu, di tataran itu, ada sekitar hampir 60% lebih itu dari kalangan kelas menengah ke atas masih ingin untuk dilakukannya pilkada langsung. Kemudian dari segi tingkat pendidikan, ini dari tingkat pendidikan di SD bahkan sampai dengan D3 yang sarjana, itu juga memberikan hasil mengejutkan. Rata-rata hasil surveinya sama, di atas 60% ke atas. Ini yang saya kaitkan tadi dengan bagaimana tingkat kemapanan di kelas ekonomi ke atas juga pengen supaya pilkada ini tetap berjalan beririsan secara pilkada langsung, ya. Walaupun mungkin dalam temponya mungkin bisa saja agak kesamaan waktu itu mungkin akan agak sedikit berbeda. Tetapi mereka menginginkan pemilihan caleg dan pemilihan kepala daerah ini harus dipilih secara langsung. Karena bagaimanapun ini menyangkut hak-hak mereka. Kemudian dari generasi, ya, dari gen atau generasi lah, Gen Z, milenial, kemudian Gen X dan baby boomers. Ini juga sangat mengejutkan. Saya kadang berpikir, baby boomers ini kita ketahui ini berusia katakanlah lebih di atas 60-an tahun. Ini juga menginginkan pilkada langsung.
sebesar 63% dari catatan yang dikeluarkan oleh Denny JA kemarin, itu sebesar 63% dari 100% itu yang baby boomers pengen supaya pilkada ini adalah pilkada langsung. Dari milenial, ini antara usia 50 lah ya, 50-an, 40-an atau 50-an sampai ke 60-an, ini cukup besar, 71%. Dan dari Gen Z, ini sebesar Gen Z dan milenial ini sebesar 81% kurang lebihnya ya. Nah, artinya yang paling besar juga menolak ini adalah menolak pilkada tak langsung ini adalah dari generasi-generasi muda kita. Artinya mereka berharap pemimpin ini mendapat legitimate kuat dari masyarakat agar tidak mudah digoyahkan oleh kepentingan apapun di tengah jalan. Itu yang saya lihat pertama. Yang kedua, mungkin mereka tidak pernah merasakan pemilu tidak langsung sebelumnya. Tidak seperti saya lah contohnya ya. Kalau saya mungkin pernah merasakan pemilu tidak langsung. Karena saya sudah memilih di waktu itu di tahun 90-an, di tahun 92, dan ketika itu Golkar menang ya. Saya kira hal-hal semacam ini mereka tidak ingin terulang kembali. Ini yang pertama, yang kedua, karena mereka juga tidak pernah merasakannya. Karena mereka sudah sepanjang hidupnya di usia 20 tahunan sampai 30 tahunan mungkin mereka melaksanakan pemilu langsung. Yang kita sama-sama ketahui dimulai dari 2004 kemarin. Ya, dimulai ketika sebelum Presiden SBY terpilih. Artinya berbarengan dengan ketika tidak terpilihnya kembali Megawati dan munculnya SBY. Di situ pada saat itu pemilu di 2004 adalah pemilu langsung pertama di Indonesia. Artinya hampir 20 tahun lebih kemarin, 21 tahun lah ya. Bahkan Prabowo sendiri terpilih melalui pemilu langsung. Gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Di samping itu, saya ingin menyoroti bagaimana peranan partai. Tidak dalam tataran elit, tapi dalam tataran grassroots, pendukung. Ini juga sangat saya apresiasi ketika bagaimana dari koalisi pro pemerintahan ya, koalisi permanen Kim Plus ini data-data yang kemudian bisa disimpulkan khususnya dari pendukung Nasdem dulu ya, saya bacakan. Ini 95% menyatakan tidak ingin pilkada tidak langsung. Artinya para pendukung Nasdem ini sangat kuat gitu loh. Kemudian Golkar. Nah ini saya appreciate 67% loh. Ini bukan main-main angka-angka ini. Kemudian Demokrat, kita sama-sama ketahui bagaimana kemarin AHY yang tiba-tiba menyatakan dukungannya terhadap pilkada tidak langsung. Ini 57,1% ya. Kemudian ada PKB di bawah pimpinan Muhaimin Iskandar. Ini ada sebesar 67%. Kalau PSI itu mungkin 47,5% dan itu masih 50-50 lah ya. Artinya para pendukung dari pro pemerintahan ini di tataran grassroots, di tataran pemilih, di tataran konstituen mereka ternyata tidak ingin pemilu tidak langsung. Artinya mereka menginginkan tetap dilaksanakannya pemilu secara langsung. Inilah yang saya kira untuk para elit partai berpikir kembali, berpikir ulang. Dari rasio pemilihan presiden kemarin. Artinya para pendukung dari calon-calon masing-masing calon presiden kemarin. Untuk pendukung Anies Baswedan itu menginginkan 60,9% itu menginginkan terjadinya pemilu langsung. Pendukung Ganjar juga sebesar 77,5% itu juga menginginkan pemilu langsung. Bahkan pendukung Prabowo 67%, hampir 70% itu menginginkan pemilu langsung. Artinya apa? Para grassroots pengen agar adanya kesetaraan di antara para kepala daerah
yang mereka usung. Ya mungkin saja mereka punya famili atau bagaimana yang bisa mengembangkan daerahnya. Tidak menutup pintu kepada negosiasi hanya dilepas di pintu partai saja. Dan ini juga menjadi persoalan ketika bagaimana para partai sekarang itu kurang meregenerasi para pendukungnya. Dan juga dalam artian saya kutip juga ini kurang merekrutmen dan memberikan kader-kader terbaiknya. Ini yang membuat akhirnya masyarakat kadang-kadang muak dengan para elit-elit partai yang hanya berkonco-konco di tingkat tataran elit sehingga membuat pemilihan kepala daerah itu terasa hampa. Seolah-olah hanya perjalanan semu saja. Yang kemudian ini ditarik-tarik menjadi keinginan untuk bermain di ruangan gelap. Ini yang saya kira seperti yang saya utarakan kemarin di video kemarin. Ini menjadi tugas terkhusus kepada para partai politik, para tataran elit partai politik. Di kesempatan ini saya ingin membahas agar kiranya ya kader-kader ini diberikan keleluasaan. Jadi penyaringan bisa saja dilakukan bahkan setahun sebelumnya. Sehingga ketika terjadi konstelasi pemilu, ini para kader sudah siap gitu loh. Dengan visi misi, dengan bekal yang dia bawa, ilmu pengetahuan yang dia bawa, restrukturisasi di daerah itu apa yang akan dia lakukan dan lain sebagainya. Inilah yang sebenarnya perlu dilakukan oleh para tataran elit partai politik di tingkat pusat untuk merekrut para kader-kader ini. Artinya tidak hanya sembarang orang yang hanya kebetulan populer di satu daerah kemudian diangkat tanpa mempunyai ilmu pengetahuan atau tataran berpolitik yang baik, juga visi misi yang baik, kemudian ujuk-ujuk dibawa, dicalonkan. Ini yang membuat para partai politik tadi kelimpungan karena mereka hanya berdasarkan modal. Kemampuan mereka hanya berdasarkan modal, bukan berdasarkan partisipasi aktif masyarakat. Tidak. Ini kalau seperti ini bahaya bagi para partai politik. Ya. Satu lagi hal yang ingin saya katakan, ya, seperti saya kutip saja pernyataan Adian Pitupulu yang di Kompas TV beberapa hari yang lewat. Saya mengatakan, partai politik ketika ditinggalkan kadernya itu biasa. Biasa. Kenapa saya katakan biasa? Ya, orang silih berganti. Untuk pengen menjadi kader dan menjadi legislator dan kemudian menjadi para pimpinan di daerah, baik itu wali kota, gubernur, bupati dan lain sebagainya, bahkan presiden. Tapi yang paling ditakutkan partai bukan itu, bukan karena kader kemudian lompat pagar dan lain sebagainya, bukan. Tetapi yang ditakutkan oleh partai politik itu adalah ditinggalkan rakyat. Ini loh. Ini yang ingin saya katakan pada partai politik yang sekarang ini, jangan hanya bekerja untuk kepentingan para elit, ya, tetapi bekerjalah untuk kepentingan rakyat agar partai kalian itu di kemudian hari tetap dikenang menjadi partai yang mengusung keinginan rakyat, bukan keinginan segelintir orang saja, bukan. Inilah keinginan kita di kedepan hari agar kaderisasi di partai ini lebih dominan. Kerja-kerja partai itu tidak mudah loh. Membangun sebuah partai juga tidak mudah. Bayangkan, banyak sekali dana yang keluar. Tetapi jangan kemudian persoalan hak-hak rakyat itu diabaikan. Yang saya ingin terangkan di sini adalah bahwasanya pilkada tak langsung tadi jelas-jelas menuai kontroversi. Hal-hal seperti ini sudahlah
usaikan saja, tutup saja pintunya, kembali kita kepada apa yang sudah ada saja dan kita tingkatkan, utamanya kualitasnya dari sisi penegakan hukum. Bagaimana Bawaslu itu loh diberikan kewenangan yang besar. Jangan aparatur negara, ASN, yang sama-sama kita ketahui lah, takut menakuti dan lain sebagainya sehingga mereka berpihak kepada calon-calon tertentu. Ini yang bahaya. Kembangkan kader-kader Anda. Cari dan rekrut sebanyak masyarakat. Sehingga menyukai partai Anda. Berikan mereka layanan terbaik. Sehingga ketika pemilu tidak lagi cari sana, cari sini. Saya kira itu saja untuk video kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Bekerja bersama-sama, mencerdaskan kehidupan berbangsa. Merdeka!